Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, kita dapat memulai kembali kajian Tazkiyatun Nafs kita. Setelah sekian pekan kita dipisahkan, ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, semoga Allah SWT menerima seluruh amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin meningkat ketakwaan kita di hadapan Allah SWT, ya, dan mudah-mudahan termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di dalam ketaatan itu hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu mengenai istiqomah. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, bagaimana seharusnya kualitas kita sebagai muslim ba'da Ramadan ini? Ya. Ya, seharusnya kualitas Ramadan kita, ya, ba'da Ramadan itu kualitas ketaatan kita semakin menguat, ya, kepada Allah SWT. Ya, kita seharusnya memiliki akidah yang makin kuat, ya, di hadapan Allah SWT. Kemudian kita juga harusnya memiliki ibadah, ya, yang lebih disiplin lagi, gitu ya. Kemudian kita tentu juga harus memiliki semangat, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara lebih baik lagi. Ya. Ya, karena itu memang, ya, penting bagi kita semua, ya, untuk menjaga keistiqomahan kita pasca Ramadan itu. Ya. Bahkan beberapa ulama menyampaikan, ya, bahwa mereka-mereka yang setelah Ramadan berlalu itu, ya, kembali melakukan keburukan, ya, kembali melakukan kemaksiatan, gitu ya, atau kembali melakukan kelalaian-kelalaian, gitu ya, maka bisa jadi itu adalah tanda-tanda bahwa Ramadan mereka, ya, tidak diterima oleh Allah SWT, ya. Dan kita tentu tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, penting bagi kita untuk menjaga keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Ya. Sudah 1 bulan penuh, ya, kita melaksanakan, ya, ibadah di bulan Ramadan itu, ya, antara lain saum, ya, kemudian melaksanakan sholat malam, ya, kemudian tilawah Al-Quran, ya, kemudian bersedekah, ya, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Ya, akankah itu akan hilang, ya, dari kehidupan kita? Ya, akankah kita menjadi Ramadaniun, ya, atau hamba-hamba Ramadan, ya, bukan Robbaniun, hamba-hamba Allah. Ya, orang-orang yang menjadi hamba Ramadan, mereka menjadi orang-orang yang
rajin beribadah di saat bulan Ramadan itu datang. Ya. Seolah-olah seperti mengikuti tren. Ya. Wah, dia lihat semua orang sedang rajin ke masjid, semua orang sedang rajin membaca Al-Quran, ya, semua orang sedang berusaha ya untuk menahan dirinya dari melakukan ya berbagai perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya. 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 Wah, ini ada suara yang masuk dari Bunda Tupit ini ya. Bunda Tupit tolong di-mute. Bisa di-mute? Ya, oke. Baik. Ya. Ya, jadi ya ketika kita berusaha gitu ya untuk istiqomah ya, di jalan kebaikan, maka insya Allah ya kita ya akan menjadi ya orang-orang yang benar-benar gitu ya keimanannya teruji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fusilat ayat 30 ya, yang tadi saya bacakan di mukadimah ya. Innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, Quran Surat Fusilat ayat 30. Jadi orang-orang yang betul-betul gitu ya, mereka menjadikan Allah sebagai Robnya, ya. Kemudian mereka istiqomah ya, di dalam perkara tersebut gitu ya, maka malaikat akan turun ya kepada mereka. Ya. Nah, beberapa mufasir atau ahli tafsir menyampaikan gitu ya, bahwa dari Quran Surat Fusilat ayat 30 itu ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Pertama, malaikat akan menghampirinya ketika menghadapi kematian. Ya, kemudian malaikat akan berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Ya, orang tuh kalau mau menjemput maut, gitu ya, yang paling dikhawatirkannya itu apa? Ya pasti ya, ada rasa khawatir dengan akhiratnya bagaimana gitu. Ya apakah bekal saya ini cukup? Apakah saya sudah pasti mendapatkan gitu ya keutamaan surga jannah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Dan terhadap orang-orang istiqomah, malaikat berkata jangan khawatir dengan perkara akhirat. Ya. Jadi yang mau menjemput maut itu orang-orang istiqomah itu akan didatangi. Ya, kemudian malaikat berkata jangan bersedih ya dengan perkara dunia yang ditinggalkan. Ya, nah di sini yang termasuk perkara dunia itu antara lain adalah anak gitu ya. Jangan khawatir dengan anak yang akan ditinggalkan. Kemudian keluarga, ya jangan khawatir dengan keluarga yang akan kamu tinggalkan. Kemudian harta gitu ya. Jangan khawatir dengan harta yang kamu tinggalkan. Dan bahkan juga perkara hutang gitu. Ya, meskipun kita tahu bahwa hutang itu adalah kewajiban bagi seluruh manusia gitu ya. Bahwa orang yang paling beruntung itu adalah orang yang saat wafat gitu ya. Hutang-hutangnya semua sudah dilunasi, ya, hutang-hutangnya semua sudah dibayarkan. Tapi di sini ya malaikat meyakinkan kita bahwa dalam perkara hutang pun nggak usah khawatir gitu. Ya, insya Allah akan selesai, ya, dijamin gitu ya. Ya, bahkan ditambahkan dengan kalimat Allah akan menggantinya, ya, seperti itu. Ya, jadi ya orang-orang mukmin itu bisa, orang-orang mukmin yang istiqomah, orang-orang beriman yang istiqomah bisa meninggalkan dunia ini, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput kematiannya itu dengan perasaan yang tenang gitu, ya. Karena apa yang membuat kita berat untuk meninggalkan dunia ini ya? Selain perkara-perkara yang disebutkan tadi kan. Anak, keluarga, harta, utang gitu kan. Ya, gimana nanti anak saya bisa hidup enggak gitu ya.
Kalau saya sudah wafat nanti anak-anak gimana gitu kan? Ya, keluarga gimana gitu ya? Apakah bakal berantakan gitu ya? Ya, apakah akan sengsara? Itu yang kita khawatirkan ya di dalam saat kita akan wafat gitu ya. Nah, ini orang-orang istiqomah sudah dijanjikan gitu ya. Jangan bersedih dengan perkara-perkara yang akan ditinggalkan. Allah akan menggantinya ya. Kemudian malaikat juga akan mengabarkan ya bahwa ia akan masuk surga gitu ya. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, Masya Allah gitu ya. Kalau begitu berarti apa sahabat sekalian? Keistiqomahan itu menjadi penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita ya memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah sampai ajal kita datang. Ya, kita harus menjadi orang yang konsisten ya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam akhlak mulia. Itu sampai ajal datang, ya, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi kita semua harus mujahadah, kita semua harus sungguh-sungguh untuk istiqomah, ya, dan kalau bisa wafatlah dalam keadaan sebagai muslim sejati, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, ya, yang sering dibacakan oleh para khotib di awal mereka menyampaikan ceramah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, sebagai seorang muslim. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya, karena itu mari kita jaga gitu ya. Keimanan kita, ya, kita jaga ibadah-ibadah kita. Ya, kita jaga akhlak mulia yang sudah terbangun ya dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Ya, dari tahun ke tahun gitu ya. Dan harusnya kita menjadi orang yang jauh-jauh lebih baik gitu ya daripada tahun-tahun yang telah berlalu. Ya, jadi jangan sampai jalan di tempat, ya, jangan sampai bahkan mundur gitu ya. Ya, jangan sampai dalam evaluasi muhasabah diri kita, perasaan gitu 5 tahun lalu saya lebih baik daripada hari ini. 10 tahun lalu perasaan saya lebih soleh daripada hari ini. Nah, kalau sampai seperti itu, itulah yang disebut dengan kerugian. Ya, karena seorang mukmin itu ya hari ininya itu harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esoknya itu harus lebih baik daripada hari ini. Gitu ya. Maka merugilah orang-orang yang mengalami penurunan, mereka tidak konsisten, mereka tidak istiqomah. Ya, dulu misalkan dia rajin membaca Al-Quran, ya, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, ya, tapi tahun-tahun belakangan ini karena kesibukan duniawinya, ya, dia tidak lagi gitu ya menyentuh Al-Quran, dia tidak lagi membacanya, dia tidak lagi berusaha menghafalkannya seperti itu. Ya. Maka dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ya, mengawali kajian kita kembali di bulan Syawal ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan ada beberapa prinsip penting agar kita bisa istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memohon untuk meminta ketetapan hati ya dalam agama ini. Karena kita tahu bahwa hati kita ini ya sering berbolak-balik. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Para sahabat salafus soleh, mereka setiap melewati bulan Ramadan itu, ya maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa memohon keistiqomahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap gitu ya setelah Ramadan berlalu tetap seperti bulan Ramadan mereka beribadah ya, mereka mengendalikan hawa nafsunya dan sebagainya. Ya, maka ya banyak kita mendengar ya dan membaca dan menyaksikan bahwa para sahabat salafus soleh itu 6 bulan pasca Ramadan tidak berkurang sama sekali ibadahnya,
Ya, hampir sama saja seperti di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, dan ketika 6 bulan sudah berlalu, maka mereka pun mulai berdoa kembali agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, dan mereka ketika berdoa tentu dibuktikan pula dengan perilaku mereka, gitu ya. Mereka tidak hanya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi mereka juga langsung segera untuk mempersiapkan diri kembali, ya, meningkatkan lagi ya apa-apa yang mereka harus tingkatkan secara ruhiyah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Itu artinya 11 bulan ya sebelum bulan Ramadan tahun depan datang mereka sudah benar-benar siap. Gitu ya. Jadi tentu kalau kita mengaku gitu ya, mengikuti generasi salafus soleh, ya tentu barangkali ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar ya bagi kita semua. Ya kadang-kadang kita ya baru saja gitu ya takbir Idul Fitri berkumandang di mana-mana gitu kan ya. Kemudian kita paginya tanggal 1 Syawal salat Id gitu kan ya, baru saja gitu ya. Ya masuk ke bulan Syawal, maka kita saksikan di waktu zuhurnya ya, kemudian di waktu asarnya, maghribnya, hari pertama lebaran tuh coba kita lihat. Ya, sangat sedikit dari kaum muslimin yang hadir di masjid untuk sholat berjamaah gitu kan. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua gitu ya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah ba'da Ramadan itu. Dan ini memang bukan perkara mudah. Ya, dan di hari pertama itu misalkan 1 Syawal, 2 Syawal, awal-awal Syawal, berapa jumlah kaum muslimin yang masih membaca Al-Qur'an. Ya, begitu sudah ketemu dengan saudara-saudara, silaturahim semua, ya, sudah lupa gitu ya dengan Al-Qur'an gitu ya. Bahkan ini sudah mungkin 14-15 Syawal masih belum juga membaca Al-Qur'an kembali seperti di bulan Ramadan. Ya, kalau ini terbawa terus gitu ya, maka sudah ya di bulan-bulan berikutnya Al-Qur'an akan kembali ditinggalkan gitu ya. Jadi memang disiplin ya, konsisten menjaga keistiqomahan ini memang bukan perkara mudah. Ya, seperti itu ya. Dan beruntunglah mereka-mereka yang bisa tetap fokus gitu ya. Maka banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga berdoa dengan ayat di Quran surat Ali Imran ya ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Ya, jadi minta kepada Allah agar ya hati itu tetap pada kebenaran dan tidak condong kepada penyimpangan atau kesesatan. Ya, dari semangat ya jangan menjadi futur atau malas kembali. Ya, dari tadinya memiliki giroh yang tinggi ya terhadap Islam gitu ya, menjadi orang yang ya tidak peduli gitu dengan agamanya gitu. Jadi ini yang harus kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sahabat sekalian, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip penting untuk menjadi istiqomah adalah beramal dengan ikhlas. Ya, agar kita bisa istiqomah itu butuh keikhlasan. Kalau kita selama ini masih beramal dengan lihat kanan kiri, ya banyak nggak sih yang ke masjid gitu kan? Banyak nggak sih yang ngaji gitu ya? Banyak nggak sih orang yang bangun malam, sholat malam? Maka ketika kita beribadah hanya untuk ya popularitas, untuk pujian gitu ya, ingin disebut sebagai orang soleh ya oleh orang-orang di sekitar kita, artinya belum ikhlas beribadah itu betul-betul gitu ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya maka pasti akan sulit untuk istiqomah. Ya, bahkan agar kita menjadi ahli ibadah itu tidak cukup bahkan dengan ikhlas, perlu juga ya rasa mahabbah, rasa cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau udah cinta, apa yang akan dirasakannya? Selalu rindu ya dengan yang dicintainya. Ya, selalu ingin gitu ya berjumpa dengan yang dicintainya. Ya, maka kita lihat ya para perindu, para pencinta Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan meninggalkan Al-Qur'an. Karena ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka seolah-olah gitu ya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka seolah-olah sedang mendapatkan pesan-pesan, ya, nasihat-nasihat, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
ya seolah-olah Allah sedang betul-betul gitu ya memberikan tekanan, ya memberikan arahan kepada dirinya ya untuk senantiasa hidup ya di bawah naungan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada rasa cinta. Ya. Kalau kita beribadah nggak ada rasa cintanya gitu ya. Ya, maka ibadah itu ya rasanya akan menjadi berat ya. Ya. Untuk membuka Al-Qur'an rasanya menjadi berat. Ya, untuk melakukan bangun ya di waktu malam, sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail menjadi berat. Ya, dengan adanya mahabbah, cinta dan ikhlas gitu ya, maka insya Allah akan terasa ringan. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, ya pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Ya. Jadi semua amalan, semua ibadah yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah pasti akan sirna. Ya, pasti akan hilang gitu ya. Dan memang syarat untuk diterimanya amalan ya apalagi ibadah itu adalah pertama ikhlas ya, kemudian yang kedua ya harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berkaitan dengan ibadah dua itu syaratnya. Ya, jadi harus ikhlas, kemudian yang kedua harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita ya secara fisik gitu ya beribadah sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sudah sesuai sunnah ya, misalkan kita sholat dari awal sampai akhir udah benar gitu ya caranya, gerakannya udah benar, bacaannya udah benar, tetapi niatnya ya belum ikhlas, ya sulit gitu ya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amalan hati yaitu niat, keikhlasan, dan juga amalan fisik atau amalan jasadiah ini harus benar-benar klop ya, harus benar-benar sesuai gitu ya dengan tuntunan Islam, maka barulah di situ ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang kedua ini penting sekali ya, kita kalau tidak bisa ikhlas memang akan sulit untuk istiqomah ya. Jadi keikhlasan inilah kunci motivasi dari seluruh amal dan ibadah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang kedua gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramal itu yang penting adalah konsistensinya. Ya, bukan banyaknya. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamahuma wa in qala. Ya, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dibanding misalkan kita katakanlah gitu ya, dalam satu hari ya bisa tilawah katakanlah 100 halaman atau 5 juz gitu ya. Ya, lalu setelah itu besoknya, lusa dan minggu depannya ya tidak ada tilawah sama sekali. Ya, itu adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi kontinu setiap hari dikerjakan. Ya, tilawah hanya 1 juz atau setengah juz, mungkin belum sanggup 1 juz, setengah juz sehari, tapi terus kontinu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah mengapa misalkan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau setiap mau tidur, beliau akan sholat witir dulu. Ya, karena khawatir tidak bisa terbangun untuk qiyamul lail, ya. Artinya sholat malamnya udah aman gitu ya kalau sudah witir, apakah 3 rakaat, apakah 1 rakaat. Kalau ternyata bangun, ya maka ya beliau baru melaksanakan nanti tambahannya gitu ya, qiyamul lailnya, tahajudnya. 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat kah gitu ya. Tanpa mungkin mengulang lagi witirnya gitu ya. Beliau menjaga itu gitu ya. Atau barangkali kita memiliki pola ya, yang penting ya kita bangun katakanlah 3:30 azan subuh 4:30 misalkan gitu ya. Ya lalu kita melaksanakan sholat ya semampunya gitu ya. Katakanlah 4 rakaat qiyamul lail gitu ya. Kemudian witir 3 rakaat, 7 rakaat gitu ya. Tapi kita membaca surat yang agak panjang gitu ya. Sangat menikmati gitu kebersamaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala.
ya kemudian ditutup dengan witir, meskipun sedikit, tidak 11 rakaat, tidak 23 rakaat, tapi terus setiap malam seperti itu tuh jauh lebih baik. Ya jauh lebih baik gitu. Atau ada seorang sahabat yang ya bertanya gitu kepada saya, gimana ya akhi, ana cuman bisa kadang-kadang cuma 2 rakaat gitu ya tahajud, kemudian 1 rakaat witir gitu ya, kadang baru kebangun jam 4:04, cuman punya waktu 15 menit sebelum azan subuh. Tidak apa-apa, asal continue. Nanti kan bisa ditingkatkan gitu kan, seperti itu. Ya, karena sholat malam ini banyak sekali keutamaannya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan didoakan malaikat gitu ya. Allah akan turun di sepertiga malam untuk melihat siapa saja hamba-hambanya yang memohon, dan kemungkinan besar apa yang diminta oleh hambanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, Masya Allah gitu ya. Dan memang suasana di sepertiga malam terakhir itu sangat berbeda. Ya, sangat syahdu, orang-orang semua pada tidur, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu teruji keikhlasannya. Ya, orang semua tidur, kita sholat. Ya, siapa yang akan melihat kita sholat kan gitu? Tidak ada orang yang tahu gitu ya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini nih yang kalau dilakukan ya tentu ya akan menunjukkan gitu ya, apakah kita itu betul-betul seorang hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, kalau kita masih kalah dengan kasur kita, tempat tidur kita, ya barangkali kasurnya harus diganti, ya, diganti sama yang nggak nyaman, biar kalau tidur nggak terlalu nyenyak dan mudah bangunnya, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi beramallah secara konsisten, ya, sedikit tapi continue, ya, bukan banyak tapi setelah itu udahan, besok-besok nggak dikerjain lagi, ya, seperti itu. Sedekahlah setiap hari meskipun hanya sedikit-sedikit, gitu ya. Setiap subuh kita bersedekah sedikit. Daripada apa? Sedekah sekali banyak, sudah itu udah gitu. Sedekah lagi tahun depan gitu ya. Itu lebih bagus setiap hari. Continue seperti itu. Ya. Jadi ini sarana untuk menjadikan diri kita istiqomah. Ya. Kontinuitas itu, konsistensi itu. Ya. Beramal sedikit tapi continue. Kemudian yang keempat, bermuhasabah. Koreksi diri. Ya, setiap hari itu kita harus ya bertanya kepada diri kita gitu ya. Apakah kita ini dalam setiap hari yang kita lewati betul-betul menggunakan waktu-waktu yang Allah SWT berikan kepada kita dengan baik atau tidak. Ya, atau banyak waktu-waktu yang terbuang secara sia-sia di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafs summa qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, kita ini banyak beramal atau banyak bersantai? Ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan kecepatan sedang gitu ya, insya Allah kita akan menyelesaikan 1 juz dalam waktu lebih kurang 45-60 menit. Masalahnya kita kuat nggak duduk 60 menit bersama Al-Quran? Kadang-kadang baru 5 menit udah ngantuk. Ya, nggak bisa sampai 45 menit sampai 60 menit bersabar bersama Al-Quran membaca. Ya, seandainya kita mau gitu ya untuk duduk sejenak, ya katakanlah dari ba'da sholat subuh sampai suruk, ya sampai matahari mulai terbit gitu ya, kita mau duduk sejenak untuk membaca, minimal setengah juz selesai. Ya, lalu kita duduk sejenak ba'da zuhur membaca Al-Quran lagi, ba'da asar membaca lagi, ba'da maghrib membaca lagi, insya Allah 1 juz selesai. Tapi kadang-kadang gitu ya 1 juz pun nggak tercapai. Ya, tapi kalau bekerja 8 jam nyari duit bisa kita. Ya, kalau kumpul-kumpul sama teman-teman, ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, nggak jelas apa yang diomongin, kadang-kadang juga jadi ngomongin orang dan lain-lain gitu ya, itu nggak terasa waktu 4 jam habis gitu ya. Nah, kalau kita nggak muhasabah, ya sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak waktu yang terbuang di dalam kehidupan kita secara sia-sia. Padahal waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah bersumpah atas nama waktu, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa seandainya Al-Quran itu hanya turun surat Al-Asr saja kepada umat manusia itu sudah cukup, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya, karena dengan adanya ayat itu manusia menjadi apa? Menjadi menyadari akan pentingnya waktu dalam kehidupan mereka. Karena kalau waktu sudah diambil dari kehidupannya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu ya. Kemudian bahwa sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Ya, kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini orang yang nggak rugi nih. Ya, lalu mereka saling menasihati atau berdakwah ya di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ya, dengan surat ini aja kalau manusia konsisten dengan ini ya sudah cukup. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Penting bagi kita sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah perhatikan waktu. Ya, maka di dalam muhasabah yang kita lakukan di dalam sholat malam kita, ya mari kita koreksi niat kita. Ya Allah, benar nggak ya niat saya gitu ya, selama hari kemarin ini saya beramal, bekerja, beribadah di hadapan-Mu ya Allah, benar nggak niatku ikhlas ya Allah. Jangan-jangan aku nih hanya mencari ya pujian dari orang, popularitas seperti itu. Ya. Kemudian koreksi anggota tubuh kita. Ya. Bagaimana nih mulut kita udah ngomong yang baik-baik belum gitu kan? Bagaimana nih jari-jari kita ngetik yang baik-baik nggak di grup WA gitu ya? Share yang bagus-bagus nggak di grup WA gitu kan? Seperti itu. Bagaimana tangan kita, bagaimana kaki kita, kemana melangkah kebanyakannya gitu kan? Apakah ke tempat ibadah ataukah ke tempat maksiat gitu ya? Apakah ke tempat kajian ilmu ataukah banyaknya ke mall ya, hanya untuk jalan-jalan, pelesiran gitu ya, senang-senang saja, ke pantai kemana gitu ya, kemana kaki ini melangkah banyaknya. Nah ini muhasabah, karena seluruh aset yang kita miliki ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil hisab akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini dipakai apa aja nih badan gitu kan, seperti itu. Ya, dikasih mata, dipakai nggak untuk membaca Al-Quran? Ya, dikasih lisan, dipakai nggak untuk menyuarakan Al-Quran? Telinga gimana? Ya, banyak dengerin musik atau banyak dengerin Al-Quran? Ya, seperti itu. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita rajin bermuhasabah, ya, insya Allah kita akan komit terhadap perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita akan istiqomah. Ya, dan yang terakhir, ya, prinsip penting untuk istiqomah adalah mulai memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik dalam kehidupan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu akan menyesuaikan kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Ahmad. Ya, kalau kita bersahabat dengan orang atau teman yang ketika azan, dia mengingatkan kita, yuk kita ke masjid, maka insya Allah kita akan menjadi ahli masjid juga. Ya, kalau ada seorang teman yang dekat dengan kita selalu mengingatkan kepada kita, sudahkah hari ini antum membaca Al-Quran? Oh belum, akhi, bacalah gitu ya. Mau nunggu apa lagi? Ya, lalu kita membaca Al-Quran karena diperingatkan oleh sahabat kita. Maka inilah sahabat yang terbaik. Ya, kalau sahabat yang menemani kita di kedai kopi, ya azan berbunyi dia cuek gitu ya. Lalu dia betah di tengah suasana musik hingar-bingar di kedai kopi tersebut gitu ya. Ya, kemudian tidak mengenal waktu gitu ya, sholat demi waktu sholat dilewatkan semua. Ya, ini harus sudah diganti teman-teman seperti ini. Ya, sudah tidak bisa. Ya, jadi kita harus punya ya lingkungan circle, kalau orang sekarang nyebutnya keren, circle, lingkaran ya. Orang-orang soleh di sekeliling kita yang akan senantiasa memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kepada kita. Ya. Seperti misalkan kita berusaha untuk menjadi orang jujur, istiqomah di dalam menjaga kejujuran di dalam kehidupan kita, menjadi orang yang siddiq. Bagaimana kita akan menjaga kejujuran ketika kita bergaul dengan para ya orang-orang yang suka berbuat kecurangan atau orang-orang yang senantiasa melakukan korupsi dan lain-lain gitu ya. Bergaul dengan mereka
ya akan ya menjadi seperti mereka. Ya, bahkan ya banyak para ulama mengatakan berkaitan dengan adanya riba di sebuah negeri gitu ya, maka orang-orang soleh pun akan terkena debu-debunya. Ya, nggak main riba aja kena debunya gitu, ikut kotor kita gitu kan. Ya, makanya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pernah boleh berhenti. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kecuali apa? Kecuali kita mendatangi orang-orang nggak soleh, memang untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka jadi soleh, silahkanlah bergaul ya dengan mereka. Tapi kalau kita bergaul dengan orang hanya nanti menjadi terwarnai, ya jadi malas sholat, jadi malas beribadah, gara-gara bergaul dengan mereka. Ini harus dievaluasi kembali. Layakkah gitu ya kita tetap dekat dengan mereka? Ya, apakah kita jaga jarak saja, seperlunya saja gitu ya. Seperti itu. Enggak semua orang bisa jadi sahabat kita gitu ya. Itulah makanya ketika Abu Hurairah didatangi oleh seseorang, ya saya lupa lagi namanya, orang ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mau menjadi temanku?" Ya. Kemudian Abu Hurairah menatap orang tersebut yang mau menjadi sahabatnya. Ya. Kalau mau menjadi temanku, kata Abu Hurairah, ada syaratnya. Apa itu wahai Abu Hurairah? Ya, kalau ingin menjadi sahabatku, ya, hartaku adalah hartamu dan hartamu adalah hartaku. Gimana, siap? Ya, maka orang itu, kalau itu aku belum sanggup, wahai Abu Hurairah. Ya, Masya Allah gitu. Ukhuwah, persahabatan di dalam Islam, dalam pandangan Abu Hurairah adalah seperti itu. Ya, jadi kalau saya punya kelebihan harta, kamu susah, saya akan bantu kamu. Ya, kalau kamu punya kelebihan harta, saya susah, kamu bantu saya. Ya, mau nggak seperti itu gitu ya? Kalau orang zaman sekarang, ya berat untuk bisa seperti itu. Ya, semua orang mau menjadi teman kita, tetapi ketika kita susah, ya belum tentu mereka masih mau tetap menjadi teman kita. Ya, barangkali pas kita senang, pas kita kaya, pas kita punya, mereka mau menjadi teman kita. Ya, tetapi ketika kita susah, gitu ya, mereka akan menjaga jarak dengan kita. Ya, dan Abu Hurairah tidak mau memiliki sahabat-sahabat yang seperti itu dalam kehidupannya. Masya Allah. Dan hampir sebagian besar generasi sahabat salafus soleh adalah orang-orang yang, ya mereka adalah orang-orang yang mencintai ya sahabat mereka seperti mencintai diri mereka sendiri. Ya. Maka terwujudlah di situ kalau satu bagian tubuh sakit, ya maka yang lain akan merasa sakit. Kalau ada sahabatnya satu susah sakit, ya maka dia pun akan merasa sakit. Ya, karena mereka diikat gitu ya oleh keimanan. Ya, persahabatan itu diikat dalam tali ukhuwah, dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersama meniti jalan kehidupan ini untuk meraih jannahnya. Ya, nah itulah yang kita harapkan dari kajian ini. Ya, akan muncul jiwa-jiwa yang soleh, ya, jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu sama lain, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang mau kita wujudkan gitu ya dalam komunitas kajian kita ini. Ya, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini ya bisa menambah kemampuan kita untuk istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya khususnya ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kajian malam hari ini. Ya, mari kita terus ya hadirkan Al-Quran di rumah kita. Akankah kita akan buat kembali rumah kita sepi dari bacaan-bacaan Al-Quran kita? Ya, kemudian hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam. Ya, jangan pernah berhenti melakukan sholat malam seumur hidup kita. Memang sholat malam ini bukan sholat wajib, ya, sholat sunnah. Tapi kita tahu ya dalam berbagai riwayat bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Ya, tidak pernah gitu ya. Bahkan ketika masa itikaf gitu ya, seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan itikaf gitu ya. Dan beliau ya sangat intens gitu ya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari selama masa-masa itikaf tersebut gitu ya. Ya, artinya kita kalau betul mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan berusaha untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita. Ya, kemudian akankah gitu ya kita meninggalkan masjid rumah Allah itu ya kembali sholat sendiri-sendiri di rumah gitu ya kecuali ada uzur syar'i, hujan deras atau apa gitu ya tapi kalau tidak ada uzur syar'i, mari ya kita jaga ini gitu ya
ingat gitu ya, bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau tidak salah, ya barang siapa yang selama 40 hari gitu ya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid gitu ya, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin baginya surga ya. Ya 40 hari 5 waktu gitu ya, subuh, ya zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ya terus gitu ya, terutama ini bagi ikhwan ya, bagi laki-laki gitu ya. Karena kalau akhwat yang paling baik itu adalah sholat di rumah. Ya, kalau bagi ikhwan ini yang terbaik adalah berjamaah di masjid. Ya, ada yang berpendapat itu fardhu ain, ada yang berpendapat itu sunnah muakkad. Ya, jadi mari gitu ya, kita semangati diri kita agar bisa menjaga minimal 40 hari konsisten, bahkan lebih gitu ya. Ya kalau bisa 360 hari, ya mungkin kita sehat terus, nggak pernah ada uzur syar'i, Masya Allah. Ya, marilah kita saling mendoakan satu sama lain, semoga kita ini tumbuh menjadi seorang muslim yang lebih istiqomah lagi, ya, dan mudah-mudahan seluruh amalan Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tausiah sederhana ini ya bisa menguatkan motivasi dan semangat kita untuk terus menjaga ibadah-ibadah di dalam kehidupan kita ini. Ya, janganlah kita menjadi hamba Ramadan, marilah kita menjadi hamba Allah, ya, hamba yang sejati insyaallah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.